Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum santri sekalian? Alhamdulillah. Pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami kaidah kebahasaan teks cerpen ya. Nah, kaidah kebahasaan yang ingin kita bahas khusus pembahasan tentang gaya bahasa. Baik. Nah, sebelum lanjut ke materi, kalian simak cerita pendek berikut ini. Sebelum tertidur, ia bergumam, "Esok aku akan bertaubat." Esok pun tiba, mentari terbangun namun tidak dengannya. Coba dibaca sekali lagi. Sebelum tertidur, ia bergumam, "Esok aku akan bertaubat." Esok pun tiba, mentari terbangun namun tidak dengannya ya. Baik, antum sudah paham ceritanya? Nah, dari cerita pendek ini kita akan membahas tentang gaya bahasa atau majas ya. Jenis-jenis majas ini menurut Goris Craft ada 60 banyaknya. Cuma insya Allah kita akan membahas ketiga majas ini, sisanya mungkin pada pertemuan selanjutnya kita bahas cicil sedikit demi sedikit. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 3 majas ini ya. Yang pertama adalah majas personifikasi. Personifikasi ini majas yang menggambarkan benda mati seolah hidup. Contohnya apa? Rembulan tertawa misalnya, atau pohon melambai ya, kemudian rumput bergoyang dan seterusnya. Kemudian yang kedua, apa contoh personifikasi pada paragraf pada cerita di atas, pada cerita slide sebelumnya. Contohnya adalah mentari terbangun ya. Mentari terbangun. Mentari ini benda mati. Terbangun itu adalah sifat yang biasa dilakukan atau perbuatan yang biasa dilakukan oleh makhluk hidup. Paham? Nah, selanjutnya yang kedua adalah metafora. Metafora ini adalah ungkapan untuk menggantikan atau mewakili sesuatu ya. Contoh, pada cerita di atas ada kata matahari diganti menjadi mentari. Contoh yang lain misalnya api jago merah ya. Kemudian pengangguran atau tidak punya rumah, tunawisma dan seterusnya. Yang terakhir adalah hiperbola. Hiperbola ini mengungkapkan sesuatu secara berlebih-lebihan ya. Apa contohnya? Pada cerita di atas itu tidak ditemukan, tapi ini sering keluar ya di soal ujian semester, lebih-lebih di soal ujian nasional. Contohnya, Ali melompat setinggi langit setelah dinyatakan lulus di Universitas Islam Madinah misalnya. Ya, dia bangga melompat setinggi langit, Masya Allah ya. Lompatannya paling hanya 2-3 jengkal saja, tapi karena saking bahagianya dia disifatkan atau digambarkan dengan sesuatu yang berlebih-lebihan. Itu maksudnya hiperbola. Baik. Nah, mudah-mudahan antum semua sudah paham. Tidak ada penugasan, tidak ada kuis. Ustadz cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.